Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke dari Biangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azarinisak dalam program Juru Bicara. Pemirsa, transformasi digital merupakan satu keniscayaan yang tidak terelakkan. Dan saat ini berbagai informasi mengenai data pribadi semakin banyak dipertukarkan secara melalui ruang siber. Dan dalam hal ini tentunya harus memiliki pelindungan data pribadi. Gerak cepat pemerintah diperlukan agar masyarakat dapat lebih leluasa dan nyaman dalam berselancar di ruang digital. Dan untuk membahas lebih jauh mengenai bagaimana pelindungan data pribadi terhadap masyarakat Indonesia, kita akan bahas dalam program Juru Bicara kali ini. Sudah bersama dengan kita Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Skansong. Assalamualaikum, selamat malam Pak Dirjen. Waalaikumsalam, selamat malam Mona. Baik, Pak Dirjen, kita langsung saja ini Pak membahas saat ini dengan adanya akselerasi internet yang membawa masyarakat semakin banyak berinteraksi di ruang digital. Tentunya ini juga meningkatkan terjadinya risiko serangan siber terhadap data pribadi Pak Dirjen. Lalu pertanyaannya, sejauh ini seperti apa regulasi yang ada untuk menjawab tantangan tersebut Pak? Dan apakah hal tersebut sudah bisa dikatakan mumpuni Pak Dirjen? Ya, sebetulnya kita sudah punya sejumlah regulasi yang terkait dengan perlindungan data pribadi. Ya, misalnya Undang-Undang ITE begitu. Nah, kemudian juga kita punya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019. Kemudian juga ada sejumlah peraturan lain. Tetapi memang peraturan-peraturan tersebut belum bersifat lex spesialis, ya, belum bersifat khusus melindungi data pribadi. Undang-Undang ITE misalnya ini lebih mengatur internet secara umum begitu dan transaksi elektronik. Kemudian PP nomor 71 tahun 2019 juga merupakan turunan dari Undang-Undang ITE yang lebih membahas peran Kominfo ya dalam mengontrol, dalam mengawasi penyelenggara sistem elektronik ya, termasuk mengawasi kemudian memberi sanksi kalau ada penyelenggara sistem elektronik yang lalai dalam melindungi data pribadi misalnya ya. Karena itu kita membutuhkan satu aturan ya, satu regulasi yang lebih bersifat spesialis, lebih khusus mengatur perlindungan data pribadi, terlebih seperti yang tadi Anda sampaikan Mona, di tengah teknologi digital yang semakin banyak digunakan oleh masyarakat, maka perlindungan data pribadi menjadi penting. Ya, masyarakat sekarang kehidupannya ditopang oleh teknologi digital, ya, oleh data, sehingga kebutuhan memiliki undang-undang yang bersifat khusus, yakni Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi merupakan satu keniscayaan. Begitu, Mona. Baik, tentunya dalam hal ini pemerintah juga harus lebih cepat mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Namun Pak Dirjen, sebelumnya dari Kementerian Kominfo dan beberapa lembaga lainnya serta DPR RI telah membahas mengenai RUU PDP ini Pak Dirjen. Hingga saat ini seperti apa perkembangannya Pak? Ya, memang Undang-Undang PDP ini rancangannya ini sudah dibahas sejak tahun 2013, 2014, dan 2015 begitu ya, dan kemudian terus berlanjut sampai tahun ini, sampai tahun 2022, dan kita terus melakukan pembahasan, penggodokan ya dengan DPR ya, karena ini usulnya dari pemerintah ya, rancangan undang-undang perlindungan data pribadi, dan ini sudah melalui prosedur yang sesuai dengan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Misalnya sudah melalui uji publik ya, kemudian konsultasi publik, dan kemudian sekarang sudah dibahas di DPR dan sudah disetujui ya di tingkat 1 ya, di tingkat 1. Jadi sekarang sudah pada pembahasan yang akan menuju kepada nanti disahkan di paripurna ya.
Ini sangat tergantung pada DPR karena sekarang bolanya ini kan ada di DPR. Pemerintah kan sudah mengajukan begitu. Jadi kita tunggu ya DPR mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini, mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ya. Undang-undang ini memang ditunggu-tunggu ya, sangat ditunggu oleh masyarakat ya, seperti kita diskusikan tadi ya, karena penggunaan internet, teknologi digital ini semakin marak, dan ketika kita menggunakan teknologi digital umumnya kita memasukkan data-data, diperlukan data-data sehingga perlindungan data pribadi menjadi sangat krusial. Ya, baik. Berarti hasil dari pertemuan antara DPR RI bersama dengan Kominfo serta kementerian lainnya telah menyetujui RUU PDP tersebut. Pak Didian, setelah ini kita akan bahas lebih jauh lagi mengenai RUU PDP, namun kita akan jeda pariwara sejenak. Pemirsa tetap di Juru Bicara.